나 안 잡아먹게 초비 새끼들! 이청선 이 개새끼. 야 이청선! Di dalam rekaman video yang ada di laptop Pak Lee mengatakan bahwa ia telah menamai virus baru ini dengan sebutan virus Jonas karena ia terinspirasi dengan seorang ahli sains yang bernama Hans Jonas. Pak Lee juga mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab secara penuh untuk menemukan vaksin dari virus tersebut. Tetapi ada satu hal yang paling ditakutkan dalam virus Jonas, yaitu jika virus itu bermutasi menjadi lebih kuat. Ia telah memperkirakan bahwa jika virus ini mampu mendeteksi antibodi yang ada di dalam tubuh manusia, maka kemungkinan besar virus ini akan berkembang dan mulai mempelajari pikiran mereka. Yang mana hal itu bisa menciptakan sebuah generasi baru seperti manusia setengah zombie, atau biasa disebut sebagai zombie alpha yang saat ini dialami oleh Yunji dan Guinam. Setelah melihat kedua orang tuanya telah berubah menjadi zombie, Jimin berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari atas jendela. Tetapi untungnya, Onjo dan para murid yang lain berhasil menghentikannya. Menyadari bahwa mereka tak bisa terus-menerus berdiam diri di sana, Namra memiliki ide agar mereka bisa pergi menuju ke atap, yaitu dengan cara memancing para zombie tersebut menggunakan speaker yang tersebar di seluruh sekolah. Tak hanya itu, karena Chungsan saat ini berada di lantai yang ada di atas mereka pun berniat untuk menjemput Chungsan terlebih dahulu dan setelah itu barulah mereka akan menerobos para zombie yang ada di sana lalu menuju ke atap gedung. Tanpa berlama-lama, mereka pun segera menyalakan speakernya, tapi tanpa disadari, entah mengapa suara speaker itu justru membuat Yunji dan Guinam merasa sangat kesakitan. Dengan menggunakan speaker tersebut, Suyok mengatakan pada Chungsan untuk tetap berada di sana karena mereka sebentar lagi akan menjemputnya. Kemudian, Namra mulai menyalakan beberapa speaker yang ada di lantai bawah serta speaker yang ada di luar sekolah agar membuat para zombie berlari menuju speaker tersebut. Tapi hal itu justru membuat Guina menyadari keberadaan mereka sehingga ia pun langsung berlari ke ruangan siaran radio. 우리가 거기로 갈 거니까 어디 가지 말고 가만히 있어. 오지 말라고. 그러니까 제발 좀 가만히 있어. 일단 방송실. 스피커로 다 몰리는데? Sementara itu, ketika Suyok dan yang lain akan pergi dari sana, mereka sempat dikejutkan dengan kehadiran satu zombie, namun tampaknya zombie itu tak bisa mendengar. Karena tak ada jalan lain, mereka pun nekat melewati zombie itu sambil berjalan dengan hati-hati. Awalnya mereka berhasil melewati zombie itu dengan mudah. Tapi karena panik, Suyok justru tak sengaja menjatuhkan botol minum miliknya, sehingga zombie itu pun akhirnya menoleh dan langsung mengejar mereka. Suyok mencoba menahan zombie itu sekuat tenaga, tetapi saat ia mulai kewalahan dengan zombie itu, lalu tiba-tiba Guinam datang dan langsung membunuh zombie tersebut. Suyok tampaknya tak tahu bahwa Guinam telah berubah menjadi zombie alpha, sehingga ia pun berterima kasih kepadanya. Namun, ketika Guinam mulai menanyakan keberadaan Chungsan, Suyok akhirnya sadar bahwa ternyata Guinam berniat untuk mencari Chungsan. Nah, karena Chungsan merupakan teman baiknya, Suyok pun menyuruh Guinam untuk berhenti melakukan hal yang tidak-tidak. Akan tetapi, sayangnya perkataan Suyok justru membuat Guinam marah dan ia pun langsung menyerang Suyok dengan kekuatan zombie alpanya. Kemampuan fisik yang ada di tubuh Guinam menjadi bertambah kuat, yang mana hal itu membuat dirinya mampu menandingi Suyok, yang padahal kemampuan bertarung Suyok sangat ditakuti di kalangan para geng sekolah. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba dari belakang, Namra datang untuk membantu menyelamatkan Suyok. Sehingga Suyok pun berhasil mendorong Guinam keluar dari jendela. 이청선 어디 있어? 청산이? 죽인다고. 약한 새끼.
Lalu ketika Onjo dan yang lain berhasil menemukan keberadaan Chungsan, mereka pun berniat untuk melanjutkan perjalanan menuju ke lantai atas. Tetapi Suyok justru menyuruh mereka semua untuk kembali ke dalam ruangan tersebut karena para zombie yang ada di sana mulai berdatangan. 어디가? 야야야야 혼자 나가고. 들어가 빨리 야 온다 Mereka pun mencoba beristirahat terlebih dahulu, namun saat Hyurung melihat kondisi Namra, mereka pun akhirnya sadar bahwa ternyata ada bekas gigitan di tangan Namra. Awalnya Suyok mengatakan bahwa tangan Namra tidak tergigit oleh zombie, melainkan ia tergigit oleh Guinam. Tetapi ketika Chungsan mengatakan bahwa ia telah melihat Guinam digigit oleh zombie, mereka pun mulai takut pada Namra. Mengetahui hal itu, Namra pun berniat untuk segera pergi dari ruangan tersebut. Namun karena Suyok tak ingin Namra pergi meninggalkannya, Namra pun memutuskan untuk berdiri di dekat jendela dan menyuruh Chungsan untuk mendorongnya keluar jika saja ia mulai berubah menjadi zombie. Lalu ketika para murid sedang melakukan hal lain, tiba-tiba Namra mulai bersikap aneh, bahkan ia juga ingin menggigit Suyok. Tetapi untungnya, Namra bisa menekan sifat zombinya itu, sehingga ia pun kini kembali menjadi manusia lagi, yang mana hal itu menandakan bahwa Namra kini berubah menjadi zombie alpha. 가게 창밖으로 밀어버릴 거니까. 그때 내가 알아서 죽을게. 형이 배고파. 왜 내 편 들어? 뭐? Di sisi lain, Jang Hari, Mijin, dan kawan-kawan berusaha melawan para zombie yang ada di luar sana agar mereka bisa masuk ke dalam gedung olahraga. Tetapi saat Mijin sedang membuka kuncinya, tiba-tiba salah satu zombie datang ke arahnya. Namun untungnya Jun Myung ada di sana untuk menyelamatkan Mijin. Lalu setelah mereka berhasil masuk dan mengunci pintu yang ada di gedung olahraga, tanpa disadari ternyata Jun Myung tak sengaja tertusuk oleh kayu yang sebelumnya ia gunakan untuk melawan para zombie. Sehingga mereka pun segera mengobati luka itu menggunakan peralatan P3K yang ada di dalam. Beralih ke perumahan, saat Jae-il dan Ho-chul pergi menggunakan sepeda motor, tiba-tiba seorang anak kecil yang sedang dikejar oleh zombie datang ke arah mereka. Yang mana hal itu membuat mereka berdua terpaksa kembali ke dalam toko. Di sana, si anak kecil itu mengatakan bahwa ibunya telah berubah menjadi zombie. Dan karena Jae-il tak tega meninggalkannya begitu saja, ia pun berniat untuk membawa anak itu bersama mereka. Di sisi lain, saat para petugas yang ada di pusat karantina sedang sibuk mengurusi para warga, Soju berniat untuk kabur dari sana agar ia bisa pergi ke sekolah untuk menyelamatkan putrinya. Meski ia sendiri tak tahu apakah Onju saat itu masih hidup atau tidak. Tak lama setelah itu, ketika para petugas hendak melakukan tes pada para staf kantor, Soju langsung menyerang kedua petugas itu, lalu ia pun mengambil semua peralatan yang mereka miliki. Ia dan salah satu rekannya kemudian mencoba pergi dari pusat karantina, tetapi sayangnya karena Soju tidak bersikap sopan, ia pun langsung ditembaki oleh para petugas yang ada di sana. Meski begitu, Soju pun akhirnya berhasil kabur hanya dengan sedikit luka di tubuhnya. Sementara itu, ketika Daesun dan yang lainnya mulai merasakan lapar, Chungsan mengingat bahwa sebelum tim paduan surah melakukan kompetisi, pihak sekolah pernah meminta orang tua murid untuk mengirim sesuatu pada mereka. Yang mana hal itu menandakan ada kemungkinan di dalam gudang ruang musik terdapat beberapa makanan dan minuman. Mendengar perkataan Chungsan itu, tanpa berlama-lama, Daesun mencoba membuka gudang tersebut. Tetapi sayangnya, ia gagal karena ternyata Nayeon dengan sengaja mengunci pintu itu dari dalam. Nayeon sendiri selama ini bersembunyi di dalam sana, padahal ia tahu bahwa Chungsan dan yang lain saat itu sedang kelaparan. Nah, karena mereka tak tahu apakah mereka bisa selamat dari wabah zombie tersebut, mereka pun mulai membuat sebuah rekaman agar mereka bisa menyampaikan pesan itu pada orang-orang yang mereka sayangi. Lalu ketika tiba giliran Namra dan Suyok untuk membuat pesan itu, Suyok mengatakan bahwa ia tak ingin kehilangan Namra. Sehingga Namra pun langsung menciumnya sambil mengatakan bahwa selama ini ia juga memendam perasaan terhadap Suyok. Sementara itu, saat Yunji memasuki sebuah ruangan, ia sempat bertemu dengan Pak Guru BK yang sedang bersembunyi di sana. Tetapi entah mengapa Yunji justru mengatakan bahwa ia sangat lapar sehingga ia pun langsung memakan beberapa ikan hias yang ada di dalam akuarium.
Pak guru BK yang mengira bahwa Yunji merupakan zombie langsung memukulnya, tetapi hal itu tak melukai Yunji sama sekali. Yunji lalu mengatakan alasan ia datang ke sana adalah untuk membalas dendam kepada Pak guru BK itu yang selalu membela para geng sekolah yang suka membulinya. Dan tanpa berlama-lama, Yunji pun langsung memakan si guru BK itu dengan lahapnya. Di sisi lain, Guinam yang sebelumnya terjatuh dari lantai atas ternyata masih hidup. Dan tampaknya para zombie alpha memiliki ketahanan tubuh yang jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Tak hanya itu, panca indera yang dimiliki oleh para zombie alpha khususnya pendengaran ternyata sangatlah tajam. Sehingga Guina mampu menemukan teman gengnya yang bernama Son Myung yang saat itu sedang bersembunyi di bawah mobil. Son Myung yang tak tahu bahwa Guina merupakan zombie alpha menyuruh Na untuk pergi keluar dan memancing para zombie agar ia bisa masuk ke dalam mobil yang ada di parkiran. Namun karena Guina menolak hal itu, Son Myung malah mengejeknya dengan sebutan penakut. Bahkan ia juga sempat menamparnya sehingga Guinam pun sangat marah dan langsung menarik Son Myung kemudian menyuruhnya untuk memohon ampun. Tetapi saat Son Myung menuruti perkataan Guinam malah mematahkan tangan Son Myung hingga akhirnya ia dimakan oleh para zombie yang ada di sana. Sebelum pergi, Guinam sempat mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjadi zombie terkuat dan ia juga berniat untuk mencari Chungsan agar ia bisa membalaskan dendamnya. 저 잡아 이제. 싫은데? 아이 쫄보 새끼. 이젠 내가 네 비야. 알았어? 눈깔 파버려야겠다.